Akhirnya terlepaslah peluru itu. Dengar sampai 4 atau sampai 5 kali kalau tidak salah. Tapi nahasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya tembakan. Terkena tembakan di dalam rumah. Akhirnya Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan kronologi penggelapan mobil rental berujung penembakan oleh oknum TNI. DPO IH berperan membantu tersangka AS membuat identitas palsu untuk digunakan sebagai syarat penyewaan mobil. IH juga berperan menyuruh tersangka AS untuk melakukan penggelapan mobil dengan cara melakukan sewa kendaraan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP. Sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Aga Muhammad Nasruddin, ya, tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari Kecamatan Rajek Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO, ya, yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS, ya. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan, ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH, ya, yang saat ini masih DPO. Ya, kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan, ya, KTP palsu dan KK palsu, ya, atas nama AS, ya, atas nama AS. Ya, tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Ya. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu, ya. Kemudian dari saudara IH, dia menyerahkan lagi ke saudara RH, ya. Nah, RH ini, ya, kemudian dijual, ya, kepada saudara IS dengan harga 23 juta, ya. Nah, kemudian dari saudara RH, ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik, ya, dinaikin menjadi 40 juta. Nah, saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, ya. Baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021, Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021.
Kemudian 1 unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti, ya. Kemudian sebuah kunci kendaraan, 1 lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian 1 buah KTP palsu, 1 lembar KK palsu, ya, kartu keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Ya. Nah, jadi itu, ya, proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya, dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, Saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang, ya. Kemudian lakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Sementara Pangko Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata memastikan tindakan tegas akan diberikan kepada 3 anggotanya jika dalam proses penyidikan ditemukan adanya keterlibatan terkait kasus penggelapan mobil. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangko Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Dayung, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Ya. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, ya, dan sini juga hadir Bapak Kapolda Banten ya, terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Agam Muhammad, anak dari almarhum korban penembakan di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak, mengaku sempat emosional
setelah melihat sosok anggota TNI AL yang menjadi pelaku penembakan terhadap ayahnya. Momen ini terjadi saat Agam hadir pada gelaran rekonstruksi perkara penembakan Ilyas Abdul Rahman, bos rental mobil yang ditembak anggota TNI AL. Keluarga korban pun meluapkan kekesalan dan emosinya dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku pembunuh ayahnya tersebut. Petugas dari Puspomal terpaksa menghentikan sementara proses rekonstruksi yang memperagakan beberapa adegan penembakan bos rental mobil tersebut. Setelah situasi kembali kondusif dan aman, tim penyidik Puspomal TNI melanjutkan rekonstruksi untuk menyesuaikan antara fakta di lapangan dengan keterangan yang disampaikan para tersangka dalam berita acara pemeriksaan. Rizky Agam, anak korban, mengungkapkan gelaran rekonstruksi yang dilakukan TNI AL secara keseluruhan sudah sesuai dengan kejadian awal peristiwa. Rizky menyampaikan selama tahapan gelar perkara atau rekonstruksi yang dilakukan, tidak ada adegan tahapan pengeroyokan kepada para pelaku. Rangkaian tersebut telah jelas membantah apa yang sebelumnya disampaikan oleh Panglima Komando Armada TNI AL Laksamana Madya TNI Denny Hendrata. Ya, kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Ya, kita ikuti saja proses selanjutnya begitu. Terima kasih ya. Soal pengeroyokan itu gimana Mas? Dari pihak TNI ini gimana tadi Mas? Itu ada katanya pengeroyokan, tapi dari Mas ada? Oh, tidak ada itu. Tidak ada pengeroyokan. Tapi kami percayakan Polri, percayakan TNI untuk mengusut kasus ini secara tuntas, secara terang benderang. Ada berapa adegan tadi yang diikutin? Gitu. Ya, tidak ada pengeroyokan. Berarti beda pernyataan sama kemarin? Ya. Di rekonstruksi ini juga nggak ada pengeroyokan tadi? Tidak ada pengeroyokan, sesuai di rekonstruksi tadi. Udah sesuai nggak Mas tadi rekodnya dengan yang Mas lihat pas kejadian? Sesuai. Ada berapa adegan? Ada dikasih tahu nggak disertai mereka adegan? Seperti yang wartawan lihat aja ya. Untuk Berapa kita nggak bisa lihat? Ada sekitar 30-an? Estimasi. kurang lebih sekitar 30-an. Ya, kurang lebih. Ya. Dari total adegan itu berapa kali ditodong sih sebenarnya teman-teman termasuk korban? Jadi waktu pistol, di Saketi itu kan sekali ya. Terus ternyata pas di sini ada 2 kali penodongan ya. Ada 2 kali. 2 kali penodongan. Dengan penembakan. Belum termasuk penembakan. Oh, berarti penodongan 2 kali ya. Penodongan 2 kali. Ditambah tembakan ada berapa kali? Yang saya ingat waktu itu 4 tembakan. 4 tembakan. Mas, ada alasan nggak kenapa disuruh malam hari ini Mas? Dari pihak TNI-nya ada alasan nggak kenapa mereka Mungkin sesuai dengan kejadian pada waktu itu ya, pada malam hari ya, mungkin menyesuaikan begitu. Mas tadi sempat meluapkan emosi juga ke salah satu tersangka. Ya. Tadi gimana? Ya, Mas coba bayangkan ketika melihat pembunuh ayahnya sendiri di depan mata begitu ya. Sudah, terima kasih ya. Itu aja. Terima kasih. Pelakunya yang reka tadi adegan pelaku aslinya nggak ngasih diambilkan tadi? Yakin ya? Ya, saya sudah percayakan kepada Puspomal begitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman ya. TNI Angkatan Laut menetapkan 3 anggota mereka sebagai tersangka terkait kasus pembunuhan bos rental mobil di kawasan rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ketiga tersangka tersebut antara lain Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Dan Puspomal Laksamana Muda Sasmita mengatakan 2 dari 3 pelaku dikenai pasal pembunuhan berencana. Usai ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan dengan pasal pembunuhan berencana, ketiga tersangka langsung dilimpahkan ke Auditor Militer 207 Jakarta. Dengan ditetapkannya pasal pembunuhan berencana, 2 tersangka dapat dijatuhi hukuman mati bila terbukti dalam persidangan. Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton, cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di
rest area kilometer 45 tol Jakarta Merak. Dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Tentunya kita bersama untuk memperkuat hal tersebut telah melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk melengkapi syarat formil, walaupun kita sudah memeriksa baik saksi dan tersangka, kita perlu juga melengkapi sebagai syarat formil. Penyidik Puspama telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir kelongsong yang ditemukan di area parkiran Indomaret, baju korban, bukti transfer, dan beberapa alat bukti yang lainnya yang sudah kami sita. Setelah itu tentunya dengan adanya tadi sudah melakukan proses penyidikan baik terhadap saksi, korban, dan melengkapi barang bukti, alat bukti yang kita butuhkan, Puspama telah melakukan rekonstruksi yang rekan-rekan media juga turut hadir. Ini dilakukan untuk membuat suatu perkara ini lebih terang dan jelas. Dari hasil pemeriksaan saksi, tersangka, dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti. Sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP Junto 55 ke 1 KUHP. Dengan telah selesainya tentunya proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspama, maka hari ini perkara pembunuhan akan kami limpahkan kepada Auditor Militer 207 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Tentunya rekan-rekan media, dengan diserahkannya berkas perkara pidana ini kepada Auditor Militer 207 Jakarta, ini menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan dari awal pada saat dulu, TNI Angkatan Laut berkomitmen terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil. Kami mengapresiasi tentunya dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak dalam hal ini terkait di lingkungan TNI Angkatan Laut, Polda Banten, Polresta Tangerang, rekan-rekan media, dan keluarga korban tentunya yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengatensi perkara ini sehingga kami dapat menyelesaikan perkara ini secara cepat dan transparan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua yang rekan-rekan wartawan tanyakan saat ini. Demikian, terima kasih. Dari situ saya menerapkan pasal di samping 340 ya. Kami menjudulkan pasal 55 di situ. Kemudian ada pasal 338 yang pembunuhan dan kami judulkan juga kepada pasal 55. Nah, berkaitan dengan pelaku 3 orang ini
mana yang lebih berat akan dijatuhkan itu mungkin nanti dalam satu persidangan Bapak Hakim bisa memutuskan dengan adanya hasil pemeriksaan penyidikan daripada saksi dengan tersangka dan keterangan-keterangan yang kami berikan, maka di situ nanti akan ada putusan dari hakim mana yang berat dari 3 orang tersebut. Kemudian berkaitan dengan evaluasi, saya mengucapkan terima kasih apa yang disampaikan berkaitan dengan evaluasi. Ini sedang kita evaluasi ke dalam berkaitan dengan penggunaan senjata, apakah setelah selesai tugas itu akan dikembalikan dan sebagainya. Itu menjadi satu bagian saran masukan yang baik untuk kami untuk mengevaluasi penggunaan senjata. Sementara salah satu tersangka yang tidak dikenai pasal pembunuhan berencana akan dikenakan pasal 480 KUHP atau pasal penadahan. Kepala Auditorat Militer 207 Jakarta, Kolonel Pum Riswandono mengatakan berkas perkara pembunuhan bos rental mobil tersebut akan segera disidangkan dalam waktu 2 pekan. Ia berjanji sidang akan terbuka untuk umum dan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak pengadilan militer. Terkait dengan pertanyaan tadi, ada beberapa tersangka yang dikenakan pasal 340 sama 338. Itu untuk tersangka inisial B, ya. Tersangka 2 inisial A itu disangkakan dengan pasal primer 340 KUHP Junto 55 ya. Terus subsidiarnya 338 KUHP Junto 55. Dan jadi itu berarti ketiga-tiganya itu disangkakan juga dengan pasal 480 penadaan secara bersama-sama. Ya. Terus terkait dengan pidana tambahan, nanti akan dilihat kualitas dari perbuatan di antara 3 ini, ya. Karena dari 3 ini kan tidak ada satu orang yang tidak terkait dengan pasal 3 pembunuhan ya, berencana ataupun pembunuhan biasa. Jadi terdakwa tersangka atas nama R itu kena pasal 480 terkait penadaannya. Jadi terkait dengan 340, 338 dari rekonstruksi kemarin tidak ada di lokasi kejadian. Jadi begitu kejadian itu yang saya gambarkan. Nanti di persidangan akan terungkap secara terang benderang. Rizky Agam selaku anak bos rental mobil mengaku puas pelaku penembakan dijerat pasal pembunuhan berencana. Agam mengatakan pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut. Saya Rizky Agam Syaputra, pihak dari keluarga korban, ayah saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Puspom-Al, terutama dari Bapak dan Puspom-Al sudah berkomitmen untuk transparan dan akuntabel menangani kasus penembakan ayah saya. Dan kami juga kita bareng-bareng untuk mengawali sampai tuntas kasus ayah saya dan agar menciptakan rasa keadilan bagi kami selaku pihak korban. Terima kasih. Ya, ada yang nanya. Ya, kami akan terus ikutin prosedurnya dan kami juga berterima kasih kepada kawan-kawan dari ARMY, kebetulan dari Pak Ketum ARMY sudah mau jauh-jauh dari Bali datang langsung untuk mendampingi kami dan kita bareng-bareng untuk melihat proses ke depannya begitu. Terima kasih. Keluarga, apakah itu sudah sekiranya sesuai dengan keinginan dari pihak keluarga? Iya, ketika tadi saya mendengar pembunuhan berencana, saya, keluarga dan abang saya pun sangat merasa puas dengan pasal yang dilakukan oleh pelaku begitu. Disinggung soal kemungkinan PTDH dengan abang keluarga ini, berharap ketika tersangka nanti
menyatakan atau salah satunya mungkin yang pelaku penembakan saja seperti itu? Iya, kami ingin pelaku, bahkan dari Bapak Panglima TNI pun sudah mengatakan jika ada anggota kami yang terlibat maka akan di PTDH dan dipenjara, begitu aja. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus penggelapan mobil berujung maut tak hanya terjadi di Tol Tangerang. Kasus serupa pernah terjadi di Pati, Jawa Tengah pada Juni 2024. Informasinya usai jeda. Tetaplah di Inside Story.